Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita awali dengan membaca zikir pagi dan petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Amin ya Allah ya rabb amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dari semua hamba-hambanya yang masih hidup. Ada sebagian hamba yang Allah pilih untuk bisa mengaji. Dari jutaan bahkan miliaran manusia yang masih hidup, Allah pilih kita untuk bisa bersua bermuajahah di majelis ilmu. Yang kata Nabi, barang siapa yang dia berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Dan Allah pilih kita. Maka jangan pernah sia-siakan kalau memang Allah pilih kita untuk berbuat baik. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniai kita istiqamah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat. Hadirin, tidak ada amal salih yang diterima Allah kecuali dia harus 3I. Yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Kalau dia iman, ikhlas, ittiba, Allah terima nanti amal salihnya. Dan tiap hari kita butuh jam terbang untuk terus melatih diri agar ikhlas, melatih diri supaya nggak riya. Mungkin di awal-awal dulu ada perasaan, tapi begitu sudah rutin, pelan-pelan Allah mengikis. Kan kemarin, apa keuntungan dan keistimewaan istiqamah? Di antaranya istiqamah akan mengikis riya. Istiqamah akan mengikis sombong. Dan istiqamah akan menjadikan karakter seseorang itu sebagai orang yang dicintai Allah. Karena dia istiqamah mendawamkan sesuatu. Dan Nabi telah pernah bersabda, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Mari jamaah kita tilawah. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, silakan kalau punya Quran di dekatnya, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 234. Al-Baqarah ayat 234. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dan Allah berfirman di ayat 234, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta dia meninggalkan istrinya, maka bagi istrinya masa iddahnya adalah arba'ata ashhuri wa ashra. Masa iddah yang dicerai mati dalam arti suaminya meninggal dunia berapa? Arba'ah ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, lah masa iddah itu ketentuannya dari siapa? Allah Azza wa Jalla yang menetapkan. Menopause salasata ashhur, 3 bulan. Cerai hidup salasata quru, 3 kali masa suci. Yang hamil hatta yadhna hamlahun, sampai dia meletakkan kehamilannya, maksudnya sampai dia melahirkan. Termasuk wanita cerai mati yang ditinggal mati suaminya, arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Itu ketetapannya Allah.
nggak buat-buat. Kita buat-buat itu enggak. Tapi ini ketetapannya Allah yang bisa jamaah lihat mulai dari ayat 275, 276 sampai ayat ke 234 supaya lihat perinciannya seperti apa. Dan bagi perempuan yang dicerai mati suaminya alias suaminya meninggal dunia, arba'ata ashhuri wa ashra, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalilnya Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 234. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah bagi mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang patut. Pernah dengar kalimat, kalau suaminya wafat tuh gak boleh keluar dari rumah selama 40 hari. Ayat ini menjadi penyanggah atas statement itu. Asalkan mereka punya kebutuhan hajat, indakum hajah, bagi kalian ada hajat, au indahun hajah, bagi mereka ada hajat tertentu yang mereka harus tunaikan, maka tidak ada dosa bagi mereka selama mereka menjaga diri mereka dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Artinya boleh. Ada seorang guru misalkan, ada yang seorang pedagang misalnya, ada yang seorang karyawan, kalau beliau nggak kerja, anaknya nanti qadarullah ma syaa fa'al, mungkin salah satu masuk wasilah rezeki di keluarga itu beliau dengan bekerja. Maka beliau bekerja selama itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, terhindar daripada fitnah, terhindar daripada terlalu banyaknya campur baur laki perempuan sehingga menimbulkan ikhtilat di sana misalkan. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah difikirkan. Tapi pada dasarnya perempuan, kalaupun suaminya wafat, dia boleh untuk keluar rumah dalam aktivitas yang betul-betul ada hajat, selama memang betulan ada hajat dan selama terhindar dari fitnah, dan dengan cara yang baik dan ma'ruf, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Jadi begitu hadirin ketetapan ketentuannya. Apakah tentang berhiasnya gimana? Tentu ya nggak boleh hadirin. Jangankan ketika meninggal dunia, dalam keadaan biasa aja Allah berfirman, jangan kalian itu tabarrujal jahiliyah, sebagaimana orang-orang jahiliyah itu bertabarruj, berhias dengan perhiasan ataupun dengan tampilan-tampilan lipstik dan yang lainnya. Itu pun juga termasuk hal-hal yang harus dihindari. Kalaupun suami masih ada pun dihindari kepada laki-laki ajnabi kecuali kepada suami sendiri, apalagi ini suami sudah nggak ada. Maka jangan tabarrujal jahiliyah, tabarrujnal jahiliyah. Lalu Allah berfirman, dan Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya Allah menegaskan lagi, Allah tahu loh. Wanita yang dicerai wafat suaminya, maksudnya wanita yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya ketika masa iddah itu, Allah tahu apa yang ia kerjakan. Maka kita ini selalu dalam pantauan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada sesuatu pun, tulis di kolom komentar teman-teman, tidak ada sesuatu pun yang kita kerjakan itu luput dari pandangan Allah. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan yang luput dari pandangan Allah. Nggak ada. Semua selalu Allah pantau. Semua selalu Allah saksikan. Dan semua selalu Allah ketahui. Ayat berikutnya 235. Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati.
Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan cara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nggak ada dosa kalau kita meminang perempuan atau kita hendak berniat meminang melamar perempuan, lalu kemudian kita kasih sindiran-sindiran. Nggak ada dosa. Sudah punya calon belum ya? Oh belum. Oh ya sudah. Boleh minta alamat rumahnya? Iya, ini alamat rumahnya. Kita langsung datang ke rumahnya, temui bapaknya. Biasanya mungkin bapaknya ada di rumah ba'da maghrib, ya datang sebelum maghrib. Biasanya bapaknya di rumah ba'da isya, datang sebelum isya. Ketemu walinya, lalu kemudian sampaikan hajat yang hendak dihajatkan. Mudah. Ngelamar itu gampang kok. Tinggal datang kepada walinya, lalu terus kemudian bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Yang pertama, saya datang ke sini tujuannya silaturahim. Yang kedua, saya hendak melamar putri Bapak yang bernama Fulanah binti Fulan. Monggo silakan. Udah, begitu doang. Segampang itu. Siapa bilang lamaran tuh harus ribet A, B, C, X, Y, Z? Nggak ada. Lamaran tuh semudah itu. Seperti itu doang. Datang sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa datang sendiri. Nanti berikutnya datang bersama keluarga untuk mempertegas. Biasanya ngobrolin tanggal. Datang sendiri nggak ada masalah. Lalu terus kemudian datang bersama keluarga sambil ngobrolin tanggal. Tanggalnya sekian, bulannya sekian, kita mau menikahkan buah hati kita atau putra putri kita tuh di tanggal ini, di hari ini, di bulan ini. Persiapannya ini. Dah itu obrolan keluarga. Tapi kalau kita mau ngelamar datang sendiri, sah. Khitbah. Boleh dengan awalannya, mohon maaf udah punya calon belum? Atau sudah sedang di khitbah atau belum? Nanya sama perempuan itu nggak apa-apa, atau langsung kepada walinya juga nggak apa-apa. Karena kata Nabi yang mulia SAW, tidak boleh seseorang melamar perempuan di atas lamaran saudaranya atau di atas lamaran orang lain, nggak boleh. Sampai dia memutuskan lanjut atau dia memutuskan sudah selesai. Kalau dia memutuskan lanjut, ya sudah. Pinang bukan cuma pohon, bukan cuma satu, kumbang bukan cuma seekor, bunga bukan cuma setangkai. Iya, dunia nggak selebar daun kelor. Udah cari jemaah. Kalau emang dia akhirnya lanjut sama laki-laki itu, doakan mudah-mudahan Allah mudahkan apa segala. Dan jangan jadi laki-laki yang patah hati, lalu terus kemudian hidupnya seolah nggak bergairah. Jangan. Laki-laki muslim itu patah tumbuh, hilang berganti, patah satu tumbuh 1000. Mereka bersemangat, bergairah dalam hidup. Jangan hanya urusan patah hati terus kemudian seolah dunia ini kiamat. Enggak lah, enggak jemaah. Jadi intinya boleh dia meminang dengan sindiran, maksudnya adalah bertanya, sudah dipinang belum? Oh belum, saya belum ada laki-laki yang datang melamar. Ya sudah, maju. Kalau sudah, tunggu sampai keputusannya apa? Sebentar, baru kemarin Kak Fulan datang ngelamar saya. Ya sudah, tunggu jawabannya. Kalau jawabannya lanjut, ya sudah. Belum jodohnya mungkin. Kalau beliau, mohon maaf, kemarin kakak Fulan datang melamar saya dan saya tidak menerimanya. Udah, sekedar pemberitahuan begitu. Kalau emang Anda serius, Anda datangi walinya. Laki-laki serius itu adalah laki-laki yang mendatangi wali, bukan mendatangi ukhti. Jadi dia kalau serius langsung datangi wali. Nah, ini ditulis di kolom komentar di caps lock. Laki-laki serius adalah laki-laki yang mendatangi wali, bukan mendatangi ukhti. Bukan kepada ukhti-ukhti itu. Aku mau nikahin kamu ya. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, langsung aja jemaah datang ke walinya, diterima alhamdulillah.
belum diterima ya alhamdulillah, begitu. Lalu terus kemudian Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddah. Haram hukumnya seseorang menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah. Nggak boleh. Haram. Bolehnya kapan? Setelah masa iddah. Walau sehari sah. Boleh. Contoh, orang dicerai hidup salasata quru, 3 kali masa suci. Haid suci 1, haid lagi suci 2, haid lagi. Terus kemudian setelah itu dia suci di hari pertama, langsung dia nikah, sah pernikahannya. Karena dia sudah selepas masa iddah. Contoh yang kedua, perempuan yang habis ditinggal meninggal oleh suaminya, artinya cerai mati. Maka terus kemudian perempuan yang mendapati suaminya meninggal dunia, masa iddahnya arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Itu jemaah, saat 4 bulan 11 hari beliau nikah, sah. Setelah 4 bulan 10 hari kan masa iddah. Di hari ke-11 kan, setelah 4 bulan 11 hari kan berarti udah selesai masa iddahnya. Beliau menikah, sah. Walau lebih sehari. Ini hanya berlaku buat perempuan. Karena kemarin kita mengulangi lagi ya, apa hikmah adanya masa iddah. Yang pertama, cooling down. Yang kedua, memastikan di rahim itu ada janinnya, ada benihnya atau tidak. Yang ketiga, masih bisa potensi rujuk kalau memang mereka berpikir mau merujuk satu sama lain atau mau rujuk satu sama lain. Itu hikmahnya iddah. Bagi laki-laki itu nggak ada masa iddah. Laki-laki istrinya meninggal pagi, siangnya dia menikah, nggak ada masalah. Atau istrinya meninggal hari Senin, hari Selasa kemudian dia menikah, itu nggak ada masalah karena buat laki-laki nggak ada masa iddah. Cuman mungkin masalah adat aja, maksudnya masalah adah, kebiasaan di satu lingkungan kok kayaknya istrinya meninggal sehari besoknya langsung nikah, kayaknya gimana banget gitu misalkan. Itu masalah kebiasaan aja di satu wilayah. Begitu cuma. Yang intinya Allah menekankan tidak boleh wanita yang dalam masa iddah dinikah, tidak boleh. Kecuali masa iddahnya harus selesai. Lalu Allah berfirman, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ini ayat juga berlaku tentang semua hal. Allah itu paling tahu tentang apa yang ada dalam hati kita. Jangan dikira batin tuh nggak tahu jemaah. Batin pun Allah tahu. Ada orang dalam batinnya dia bilang, ngapain sih dia datang ke sini? Aturan dia pulang aja tuh, nggak usah datang ke sini, aturan. Batin pun Allah tahu. Maka batinnya yang baik-baik hadirin. Batin aja yang baik-baik. Karena batin pun Allah tahu. Sebagaimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah itu ya'lamu, sungguh sangat mengetahui, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, apa yang ada di batin kalian, apa yang ada di balik dada-dada kalian. Kalian sangka apa, kalian duga apa, kalian batin apa, itu Allah tahu. Makanya kaum muslimin itu dianjurkan bersih lahir batin. Lahirnya bersih, batinnya bersih. Bukan cuma lahirnya doang, batinnya rusak. Makanya kan kemarin dalam kitab Al-Kabairnya Al-Imam Az-Zahabi, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya manusia adalah dia yang datang kepada satu kaum membawa satu muka, datang kepada kaum yang lain membawa muka yang berbeda. Artinya seburuk-buruk manusia adalah dia yang bermuka dua. Atau dalam bahasa lain, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang luarnya beda dengan batinnya. Mukmin itu lahir batin sama,
luar dalam sama, ketemu siapa sama, nggak ada beda, itu mukmin. Sama, nggak ada beda, itu mukmin. Jadi kalau Anda masih di sini datang, wah supaya disukai, bawa wajah yang berbeda, di sini datang bawa muka lagi yang berbeda, tujuannya supaya Anda disukai sama manusia, hakkan jemaah, manusia pelan-pelan akan tahu siapa Anda. Oh ternyata Anda begini. Dan kalaupun Anda dicintai karena topeng yang Anda kenakan, Anda dicintai karena topeng, bukan karena siapa diri Anda. Tapi kalau kita jadi diri sendiri, maka mereka yang datang mencintai itu karena mereka mencintai kita, bukan topeng yang ada di wajah kita. Dan mukmin gak boleh punya topeng dalam bergaul, dalam bermuamalah. Lahir batin sama, luar dalam sama. Jangan begitu ketemu yang sini ya baik-baik, ketemu yang sini ya baik-baik juga, padahal itu semua palsu belaka. Jadi batin itu yang baik. Islam itu bahkan mengajarkan jamaah, batinnya harus bersih. Batin harus bersih. Lepaskan semua jamaah yang ganjel-ganjel selama ini di batin. Wabil khusus falsafah belangkon. Ayo kita ganti falsafah belangkon dengan falsafah orang-orang beriman. Belangkon itu kan tampil depan itu bagus, belakangnya ada jendolannya. Jangan. Depan belakang sama. Jangan manis-manis itu. Hey ya, masya Allah. Ternyata di belakang nusuk. Jangan. Kalau di depan bagus, di belakang juga harus bagus. Bahkan ada kalimat, ini bukan pepatah, tapi kalimat hikmah para ulama. Sahabatmu adalah siapa yang membenarkanmu ketika engkau keliru, memberitahumu saat engkau berbuat khilaf, bukan yang selalu membenarkan apapun yang kau lakukan. Itu sahabat. Jadi kalau kita dapat orang yang mensahabati kita, coba lihat, ini orang iya terus ya, kita berbuat salah tetap iya, bukan sahabat. Sahabat itu bilang di depan agak-agak lumayan, oh kamu tuh begini ya, ini sebenarnya sih kurang bagus, yang bagus tuh begini. Tapi kalau dia di belakang muji-muji sahabatnya, itulah sahabat. Sekarang kebanyakan kita dapati orang itu kebalik, mujinya di depan, di belakang jelek-jelekin. Kalau seseorang yang sahabat itu biasanya di depan mereka bilang apa adanya, di belakang mereka muji-muji. Mereka nggak muji di depan orangnya, mereka muji di belakang orang itu. Itu baru pujian. Masya Allah. Wah kalau dia mah emang baiknya kebangetan. Kalau dia mah emang suka traktir, tukang parkirnya diajak traktir sama dia. Oh dia mah emang begini. Oh dia mah emang. Oh dia mah emang. Selalu begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu melihat siapa sahabat untuk dirinya dari bagaimana sahabat itu berbicara tentang dirinya. Kalau bicaranya di depan manis-manis, di belakang nusuk, bahaya, hati-hati, menjauh segera. Tapi kalau di depan, wah ini harusnya begini. Jangan pernah begini ya, soalnya begini. Tapi kalau di belakang mereka muji-muji kita. Itulah jamaah. Wa'lamu annallah, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu ya'lamu ma fi anfusikum. Allah tahu apa yang ada di diri ini. Semuanya Allah tahu. Kalau yang sering imam kita baca Al-Mulk, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Wa asirru qawlakum, kamu mau sir qawlakum, perkataanmu batin, aw ijharu bih, atau kamu jahar, dikeraskan, dilantangkan suaramu. Innahu, sesungguhnya dia, Allah maksudnya,
alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, apa-apa yang ada dalam hati. Maka batin pun yang baik. Jadi ini jangan pernah remehkan ucapan, karena ucapan itu adalah doa. Kalau teman-teman lagi dagang, ditanya orang, gimana hari ini dagangannya? Sepi. Jangan bilang kayak gitu. Mukmin pantang jadi pesimis. Mukmin pantang realistis. Mukmin hanya satu, jadi orang yang optimis. Kalau dia yang nanya, gimana dagangannya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rame? Alhamdulillah. Sepi ya? Alhamdulillah pokoknya. Ucap terus alhamdulillah. Udah ada yang datang belum? Kalaupun belum ada yang datang, jangan bilang belum nih. Satu pun belum ada yang datang. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, belum satu pun orang datang ke sini. Iya belum nih. Jangan, bilang aja lagi OTW. Mentalnya tuh mental optimis jamaah. Buka sekolah, misalnya belum ada yang daftar, jangan bilang udah yang daftar belum? Belum nih, kayaknya. Jangan bilang gitu. Udah yang daftar belum di sekolahnya? Alhamdulillah. Enggak, udah ada belum? Alhamdulillah, insya Allah segera ada. Selalu begitu jemaah. Mukmin itu optimis. Jangan pernah kasih kesempatan syaitan itu menendang-nendang kita, menghancurkan kita, memporak-porandakan kita karena kita pesimis. Realistis aja nggak boleh, apalagi pesimis jemaah. Yang realistis aja lah. Kita kan, ya Allah. Kalau realistis, kemarin saya utarakan, nggak ada jemaah. Nabi mengatakan la tuftahunnal Qustantiniyah, akan kalian taklukkan benteng termegah Konstantinopel. Kalau begitu ada, ya kita mah realistis aja. Di Madinah juga kita mah nggak seberapa. Udahlah, nggak usah mimpi-mimpi muluk-muluk, enggak. Tapi Nabi optimis. Mukmin tuh begitu. Ya diterapkan di semua lini, di semua bidang. Tadi udah buka toko, udah buka sekolah, bengkel. Kita buka bengkel, ada orang nanya, gimana hari ini? Alhamdulillah. Udah ada yang servis? Alhamdulillah. Enggak, udah ada belum? Lagi OTW insya Allah sebentar lagi. Optimis terus. Kan itu doa. Kan kita tidak sedang membual. Lagi OTW sebentar lagi insya Allah. Itu kan doa, harapan jemaah. Semoga betul-betul ada yang datang, servis motornya, servis mobilnya ke tempat kita. Kecuali Anda bilang kayak gini, sudah tadi ada 100 orang servis. Wah ini bual, bohong, gak boleh, dosa. Maka batin pun tuh kalau bisa yang baik-baik. Wa'lamu annallah, ketahuilah Allah itu, bahwasanya Allah itu ya'lamu ma fi anfusikum, Allah maha tahu apa yang ada di diri kita. Dan kita tahu hadis masyhur kata Nabi yang mulia SAW, ana inda zanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya. Lah udah tahu begitu, kenapa masih sangka yang buruk-buruk sih? Gak boleh jemaah. Mukmin mentalnya kok mental tempe, mental cimbrik, mental lemah, mental ngelokro. Gak boleh. Mukmin tuh mentalnya mental juara. Mau 1000 manusia bilang hahaha, gak mungkin, gak bisa, gak bakal. Kalau Allah bilang maju terus hambaku, aku yang akan membantumu, mereka bisa apa? Mau 1000 manusia bilang hahaha, gak mungkin, gak bakal, bakal dadi. Kalau Allah bilang maju terus hambaku, aku bersamamu, mereka bisa apa? Makanya mukmin gak boleh pesimis jemaah. Realistis aja lo gak boleh. Kita mah yang realistis gak bisa. Mukmin cuma kenal satu dalam kamusnya, optimis. Dagang udah, buka satu pendidikan udah, bengkel udah, sekarang yang jomblo. Kalau masih jomblo, jangan pesimis.
Aku gak layak untuk kamu karena kamu terlalu Masya Allah untuk aku yang astagfirullah. Apa ini? Laki-laki apa ini? Maju, coba, lamar. Jangan dikit-dikit, aku mah gak pantas buat dia. Kamu terlalu sulit aku gapai. Kamu tuh jauh tinggi seperti langit, sedangkan aku di sumur bor. Apa ini jemaah? Laki-laki itu harus kuat mentalnya. Emang bilang kayak gini, memang rasa-rasanya wanita ini adalah idaman untuk semua orang. Tapi insya Allah kalau Allah menurunkan seleranya, mungkin saya bisa jadi pilihan dia. Bisa jadi kalau Allah turunin seleranya dia, boleh jadi kita jadi pilihannya. Jadi optimis aja jemaah. Atau kita yang upgrade diri, nanti kita selevel dengannya, optimis. Dan lagi sekarang apa sih? Bocil-bocil masih sekolah mikirinnya cinta. Ayang beb lagi apa? Aku lagi main kelereng. Astagfirullah. Kamu lagi apa ayang beb? Lagi masak-masakan. Masih muda itu fokus belajar, fokus meraih ilmu, fokus untuk memperbaiki diri. Tenang aja, kalau kitanya baik, berkualitas, kitanya punya prestasi, nanti laki-laki datang, nanti perempuan akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini mah belum apa-apa udah sibuk galau, belum apa-apa udah sibuk ini itu segala macam. Sibukkan diri dengan prestasi. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berproses dengan tempaan demi tempaan itu akan beda hasilnya dengan yang karbitan. Muncul sekali, hilang lenyap. Muncul sekali, breng, tapi habis itu hilang, nggak ada bekasnya. Maka jangan jadi muslim karbitan, jangan jadi orang yang karbitan. Tapi jadilah yang tangguh. Dia naik pelan-pelan, satu tangga demi tangga berikutnya dia berproses. Harus. Anak muda di sini, Mas Razan, Mas Royan, semangat. Mumpung masih muda. Kami di sini hanya bisa bantu mendoakan, insya Allah semoga sukses dunia akhirat dan semua anak-anaknya jamaah, semua putra-putri, anak cucu keturunan jamaah, semoga menjadi orang sukses dunia akhirat di bidangnya masing-masing dan menjadi penolong agama Allah, ansarullah. Jadi Allah tahu apa yang ada dalam hati sekalipun, dalam dada sekalipun, yarhamukillah, Allah tahu. Maka jangan pernah batin yang buruk-buruk, batin aja yang baik-baik. Tenang, insya Allah nih kayaknya bisa. Insya Allah ada, insya Allah bisa, insya Allah mungkin. Selalu begitu. Jangan pernah bilang gak bisa sebelum dicoba. Coba dulu. Ini ada, nah ini jamaah. Ini ada apa? Gantungan kunci Masjid Muhammad Al-Fatih gitu. Terus ada kalimatnya. Jangan bilang gak bisa sebelum dicoba. Ini kalimatnya di sini ada nih. Kalau jamaah yang punya gantungan kuncinya, jangan bilang gak bisa sebelum dicoba. Selama kita mungkin melakukannya dan itu dalam jangkauan kita dan itu bukan hal yang nyeleneh. Misalkan, nih minum apa nih? Baygon. Ah enggak ah. Ya jangan bilang gak bisa sebelum dicoba. Wah ini namanya ngawur nih. Bukan untuk hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya jangan bilang gak bisa sebelum dicoba adalah untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berpotensi merubah peradaban. Kita gak tahu loh jemaah. Boleh jadi apa yang kita mulai hari ini merubah satu peradaban yang besar di masa yang akan datang. Gak pernah tahu toh. Simple loh jemaah. Boleh jadi kita tuh cuma ngaji tiap subuh syuruk rutin tiap hari. Boleh jadi ini merubah wajah dunia di masa yang akan datang. Bisa jadi kan? Ini simple. Orang lihat, alah cuma kayak gitu doang ya, paling cuma ngaji sejam doang. Tapi siapa sangka 1 jam yang dilakukan rutin itu mengundang cintanya Allah,
Siapa sangka 1 jam yang rutin itu justru malah memudahkan tergerak hati seorang hamba. Jamaah, ini ada peluang kebaikan. Sebelum kebaikan itu ditutup, karena sudah jadi, silahkanlah ikut andil. Cetek, langsung nyala tombol on off-nya. Bertanya, kok itu jalan terus toh programnya? Atas pertolongan Allah tentunya ya jamaah. Sekali lagi, ada yang bertanya, kayak Masjid Fatimah Garung, kok jalan terus tuh programnya? Kita itu baru jalan beberapa waktu terus udah off. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang boleh jadi kita harus jawab dengan penuh kehati-hatian jamaah. Yang pertama tentu jawabannya semua atas pertolongan Allah. Tapi yang kedua, yang kadang orang itu lupa, mereka lupa untuk terus menyirami orang yang selalu membersamai mereka dengan ilmu. Sehingga begitu dinyalakan, ayo jamaah Jumat, cetek, tombol on-nya nyala, semuanya cetek, nyala tombol on-nya. Sehingga ayo Jumat diisi, pada isi 50, isi 10.000, 20.000, 50, 100, 200, 150. Karena kan tiap hari diberi ilmu. Sedangkan rumus kita tahu IA, ilmu, amal, ilmu, amal. Jangan cuma sekedar ilmu lalu wacana, enggak. Mungkin mereka yang bertanya itu, kok kita baru sebentar tapi kita udah off ya. Boleh jadi salah satunya adalah karena tidak dibersamai dengan edukasi yang rutin setiap hari. Sehingga jamaahnya semangat di awal doang. Mohon maaf, hangat-hangat kotoran ayam, angetnya di awal doang, habis itu melempem. Jangan jadi yang begitu jamaah. Amal ini butuh konsistensi. Amal butuh apa? Konsisten. Butuh istiqamah. Sekali gede bagus. Tapi ya jangan setahun sekali juga kalau bisa. Bagus, gede, setahun sekali, ya bagus. Tapi kalau bisa disambung. Jamaah, ini setahun sekali sudah ya. Nanti yang rutin silakan ke sana ya. Masjid sana ya, masjid sana ya, masjid sana ya, ngaji sana ya, sana. Itulah nanti dirawat. Kan iman ini harus dirawat. Emang dikira udah bersyahadat terus nggak dirawat itu? Mbok kamu sholat nggak sholat yuk karepmu, nggak bisa jemaah. Setelah kita ikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, dirawat iman itu supaya tetap tumbuh subur, makin hari makin subur. Iman kan dirawat. Jangan iman udah beriman syahadat, udah yang penting syahadat terus terserah mau menjalankan syariat atau enggak. Ya enggak. Iman itu dirawat. Wa'lamu annallah ghafurun halim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Halim. Allah itu santun banget sama kita. Gak ada dosa yang tidak diampuni. Bahkan dosa syirik sekalipun Allah ampuni, selama hambanya mau bertobat taubatan nasuha. Kasihan dong orang berbuat syirik terus mau taubat gak diampuni, kasihan. Tapi kan ada di Quran, Allah akan mengampuni kecuali dosa syirik. Iya kalau dia mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau dia sebelum matinya bertaubat, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Quran surah Az-Zumar ayat ke-39, surah ke-39 ayat ke-53. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Maka jadilah seorang hamba yang sebelum wafat dia bertobat. Dan kalau bertobat jangan tunggu besok, karena besok belum tentu jadi milik kita. Bertobat sekarang. Kapan waktu yang tepat untuk bertobat? Sekarang. Tulis di kolom komentar sahabat, kapan waktu yang tepat untuk bertobat? Tanda tanya. Jawabannya sekarang. Kapan waktu yang tepat untuk bertobat? Sekarang. Jangan bilang besok, jangan bilang lusa, belum tentu besok hidup.
Kan masih sehat? Iya, masih sehat. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, sehat pun kan gak jadi jaminan kita akan hidup terus. Bisa jadi Allah titipkan serangan jantung yang kemudian meninggal dunia. Maka daripada itu, tidak ada waktu yang tepat untuk bertobat kecuali sekarang. Barakallah. Mari kita buka tanya jawab jemaah. Waktu dan tempat dipersilakan untuk tanya jawab. Sebelum tanya jawab, buat sahabat TikTok, YouTube, Instagram, bagi yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, berinfokan tentang video pendek dakwah kami yang bisa dijadikan WA story, itu bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi jariah buat kita semua. Dan bila mana sahabat ada yang mau ikut andil peluang jariah, selagi masih ada jariahnya karena masih dibangun, silakan. Untuk pembangunan masjid lantai 2-nya bisa juga jamaah sampaikan link di bio. Barakallah. Pertanyaan? Belum ada? Dari TikTok ada, dari TikTok. Silakan teman-teman yang mau bertanya ditulis di kolom komentar, kami akan bacakan dari TikTok biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Kita buka. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dari akun Oh ya, jazakumullah khairal jazaa teman-teman yang sudah memberikan gift-gift terbaiknya, tap-tap layarnya, hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan, sehat lancar berkah selalu. Pertanyaan Ustadz dari akun Ayu Afriliani, bagaimana jika sahabat meminta tolong untuk dihutangkan riba? Jawabannya, hindari segala bentuk memfasilitasi kemaksiatan dan dosa. Kalau sahabat minta tolong, jangan ditolong karena kita tahu itu menjerumuskan buat dia. Dan saya muslim, riba itu haram, maka saya harus stay away from riba, menjauh dari riba. Karena riba itu bukan hanya merusak diri, tapi kalau skalanya yang lebih besar lagi, dia bisa merusak satu negara. Karena ada riba di sana, maka sebaiknya kalau kita muslim, kita harus stay away from riba. Jauhi perbuatan riba, bertahan pada yang halal. Riba itu dosa, 1 dirham riba, kata Rasulullah SAW, seperti 1 dirham riba 70.000. 1 dirham itu kan 70.000 koin perak. 1 dirham riba dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya 36 kali berzina. Itu baru tentang 1 dalil, belum dalil yang lain. Siapa yang makan riba tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesetanan. Kemarin, nanti dan kita ketemu insya Allah. Beberapa ayat-ayat lagi nanti kita ketemu sama ayat itu. Ayat 274, 275 nanti kita ketemu di Al-Baqarah ya teman-teman. Nanti stay tune tentang riba. Kita bakal ketemu di ayat 274, 275, 275 terutama. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah haramkan riba. Jadi kita berusaha dulu ya cari yang halal. Sebelum dikit-dikit kita bilang darurat. Jangan pernah bermudah-mudah bilang darurat. Darurat itu adalah yang menyebabkan kematian. Ini bilangnya darurat tapi rumah masih ada, mobil masih ada, handphone masih bagus. Ini kadang orang terlalu bermudah-mudah bilang darurat begitu. Nauzubillah. Ayo kita pakai rumus kita, tulis di kolom komentar. Rumus kita bersama. Mampu beli belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Tulis di kolom komentar sahabat. Mampu beli belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Barakallahu fikum. Ada tetangga suka usil. Gimana caranya kita mengambil sikap seorang santri dalam menghadapi tetangga? Allah berfirman Al-Muzammil ayat yang ke-10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Bersabarlah kamu atas gangguan dari mereka dan jangan pedulikan mereka, tetap dengan cara yang baik. Itu rumusnya. Al-Muzammil ayat yang ke-10. Kalau sholat bareng sama anak umur 5 tahun, baca niatnya al-imam, al-makmum atau al-lillah saja, saya perempuan.
Niat terbagi menjadi dua, ada sebagian yang berpendapat dilafalkan secara jahar, usalli fardhu zuhri dan seterusnya. Ada yang berpendapat bahwa mahallun niyah fil qalb. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Mahallun niyah, tempatnya niat fil qalb, di dalam hati. Kalau jemaah nanyanya ke saya, maka itu sudah cukup. Diniatkan dalam hati, Allahu Akbar, salat cukup. Allahu a'lam bishawab. Pinjam ke koperasi termasuk riba atau enggak ya? Allahu a'lam bishawab, mekanismenya seperti apa. Tapi kalau mekanismenya pinjam 1 juta balikin lebih, maka itu kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap piutang diambil manfaat, maka itu adalah riba. Susah ya ninggalin riba. Semoga Allah istiqomahkan kita ninggalin riba. Taat pada Allah itu tidak susah. Tapi bukan berarti kita menggampangkan. Taat pada Allah itu butuh perjuangan, karena cinta selalu butuh bukti. Maka kalau kita mencintai Allah, salah satu buktinya adalah kita menjauhi apa yang Allah haramkan semampu kita. Bismillah, selalu minta tolong sama Allah, semoga Allah hindarkan kita dari hal-hal yang kayak gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita perlu hidup juga sesuai dengan kemampuannya jemaah. Jangan maksa. Ada seorang kawan punya uang 300 juta, dikomporin kawannya. Ya kalau uang kamu 300 juta di rekening, orang gak bakal tahu kamu punya uang 300 juta. Mending kamu beli tuh mobil dengan merek-merek tertentu, harganya DP-nya 300 juta, nanti kamu nyicil. Waduh. Akhirnya dia kemakan dengan kompor-kompor kayak gitu. Gengsi jemaah. Untuk pembuktian, biar kalau nongkrong, weh mobilnya, weh motornya, weh jam tangannya, weh. Jangan. Buat apa Anda dipuji orang? Kalau ternyata itu Anda dapatkan dengan cara memaksiati Allah. Buat apa? Dan pujian manusia nggak buat kita kenyang. Pujian manusia nggak akan merubah hidup kita lebih baik. Belum tentu. Tapi kalau Allah murka sama kita, sudah pasti hidup kita akan binasa. Maka jauhi apa-apa yang membuat Allah murka, jauhi. Tetap taat, tetap istiqamah. Semoga diwafatkan husnul khatimah. Barakallahu fikum. LDR apa yang harus mengulang ijab sebab suami pernah ucap menjurus ke talak? Kalau baru sindiran, udahlah kamu pulang aja ke tempat orang tuamu, itu belum talak. Talak itu kalimatnya jelas, saya talak kamu. Tapi kalau suami mentalak, lalu terus kemudian tidak merujuk, berarti Anda sudah terlepas dari ikatan pernikahan. Masa idah Anda selesai, suami Anda kok belum merujuk Anda, maka Anda sudah selesai ikatan pernikahan secara agama. Nanti kalau mau nikah lagi sama suami yang sama gimana? Mengulang pernikahan. Begitu. Kalau kita terlanjur berzina tapi tidak sampai hamil, apa lebih baik terus nikah dengan dia atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Intinya, seseorang yang dulu pernah berzina nggak sampai hamil, maka hendaknya dia bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. 1, hendaknya dia berjanji tidak mengulangi. 2, hendaknya dia meninggalkan perbuatan itu dan sangat menyesalinya. 3, setelah dia bertobat, hendaknya dia mohon pertolongan kepada Allah agar dikuatkan dalam amal soleh pasca bertobatnya. Dan apakah harus menikah dengan orang yang berzina dulu sebelum menikah? Walau tidak sampai hamil, jawabannya tidak harus. Kalau dulu dia pernah berzina dengan laki-laki itu, qadarullah, terus kemudian mereka bertobat kedua-duanya, kemudian mereka menikah, silakan. Tapi kalau misalkan qadarullah masyafal suaminya atau laki-laki ini nih yang dulu berzina dengan yang nggak menjadi laki-laki yang baik, sedangkan Anda sudah bertobat, Anda berhak mendapatkan laki-laki yang salih walaupun masa lalu Anda kelam. Dan tentu dengan jujur ya. Kalau nanti ada pertanyaan menjurus ke sana, jawab jujur. Jangan sampai bohong yang menyebabkan nanti dalam pernikahan itu Anda berbohong dengan menipu atau mengelabui suami Anda. Begitu. Barakallahu fikum. Dan siapapun yang pernah terjerumus ke dalam jurang yang seperti itu, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, asalkan taubat-taubatan nasuha.
Allah ampuni segala dosa insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa dijawab. Terima kasih sudah bertanya. Insyaallah itu jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas gift-gift terbaiknya. Terima kasih atas keluangan waktunya membersamai kajian ini. Terima kasih teman-teman juga sudah ikhlas, rela, waktunya dipakai belajar setiap subuh syuruk. Saya nggak bisa balas apa-apa kecuali jazakumullah asal jaza, hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Salam untuk keluarga di rumah. Kalau di antara teman-teman ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada yang mau ikut andil menyebar luaskan ilmu, menyebar luaskan kebaikan ini, menjadi penghantar-penghantar hidayah, bisa juga tap link di bio, sampaikan saja apa yang dihajatkan. Juga bagi teman-teman yang mau ikut dalam pembangunan masjid lantai 2, silakan juga sampaikan di bio. Barakallahu fikum. Dan terakhir pengumuman, insya Allah alhamdulillah sudah ada 4 calon santri atau calon siswa yang mendaftar di sekolah Hafiz Quran, sekolahnya para penghafal Al-Quran setara SD di bawah naungan PKBM Cemerlang Kejar Paket A, yang kita akan fokuskan di 3 hal. Yang pertama 1 tahun 2 juz Al-Quran, yang kedua 1 tahun 100 hadis, yang ketiga ilmu pengetahuan umum, termasuk diantaranya baca, tulis, hitung. Teman-teman bisa daftarkan, sampaikan saja, linknya juga ada di bio, nanti sampaikan saja kalau mau daftarin anaknya gimana segala macam. Dan ini hanya untuk kelas 1 SD, kita tidak menerima pindahan kelas 1 dari tidak menerima pindahan dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak. Tapi formula ini hanya untuk kelas 1 SD. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftarkan anaknya di sekolah Hafiz Quran, silahkan daftarkan, fadhal. Dan jamaah mohon maaf ya, jangan sampai menjadi orang tua yang anaknya ingin hafal Quran tapi sama sekali nggak ada effort untuk hal itu. Pengen anaknya hafal Quran tapi di rumah nyetelnya jedak jeduk, ya ini gimana? Mau anaknya hafal Quran, siapkan segala fasilitas penunjang agar mereka dekat dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi ilmu wawasan buat kita semua, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan penuh barakah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.